لما نوقد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطول صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الرسول وفرهم وعلى من وخصوصا صاحب الكتاب شيخ عمر بن أحمد بارجاء أصولهم وفروعهم أن الله يلي درجات في الجنة وإذا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina zalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, orang tua kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di sini dalam acara rutinan kita pembacaan Maulid Simtud Durar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan halaman 23 pasal yang ke-9. Qisasun tatbiqiyah, artinya kisah-kisah yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Sayyiduna Ismail bin Sayyidina Ibrahim alaihi assalam barran biwalidayhi falamma balagha umruhu 13 sanah. Karena Sayyidina Ismail ibnu Sayyidina Ibrahim alaihi assalam dikisahkan adalah Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ibrahim alaihi assalam baron biwalidayhi. Itu Sayyidina Ismail ini, Nabi Ismail, beliau adalah orang yang berbakti terhadap orang tuanya. Falamma balagha umruhu 13 sanah, manakala sampai umur beliau Nabi Ismail itu umur ke-13 tahun, qala lahu abuhu, kemudian berkata Nabi Ismail kepada abahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya bunayya, qala lahu abuhu, berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, artinya di dalam mimpi. Nabi Ibrahim ini bermimpi azbahuka, menyembelihmu, artinya menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail anaknya. Kemudian fanzur ma taro, maka pandanglah olehmu apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kemudian qala, berkata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, kata Nabi Ismail.
Kemudian satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapat aku atas izin Allah dengan orang-orang yang sabar. Artinya Nabi Ismail ini ikhlas, ridho untuk disembelih. Kemudian famtasala sayyiduna Ibrahim amra rabbih. Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi lagi, bahkan sampai 3 kali beliau bermimpi. Berulang kali 3 sampai 3 kali bermimpi bahwa disuruh menyembelih anaknya. Famtasala sayyiduna Ibrahim amra rabbih, dan Nabi Ibrahim ini hendak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Wa arada ayyadbaha ibnahu, dan diminta untuk menyembelih anaknya sendiri. Wa fi hadhihi sa'atir rahibah, pada ini adalah satu waktu yang sangat mencekam. Rahibah artinya satu waktu yang sangat menakutkan. Tadzakkara Sayyiduna Ismail ummahu, kemudian teringat Sayyidina Ismail kepada ibunya. Nabi Ismail mengingat akan ibunya. Faqala li abihi, kemudian berkata Nabi Ismail kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, ahkim ribati, mohon engkau mengikatku dengan kencang, kata Nabi Ismail. Ikat aku dengan kencang, hatta la at-toriba, sehingga aku tidak akan bisa goyang, tidak akan bisa goyah. Wakshib anni siyabi, bukalah bajuku, kata Nabi Ismail. Hatta la yusibaha syai'un min dami, sehingga tidak terkena bajuku tadi oleh sesuatu daripada darah. Fatarohu ummi, takut-takutnya nanti dilihat oleh ibuku, kata Nabi Ismail. Takutnya darahnya tadi nanti dilihat oleh ibuku. Wa yastadda husnaha, dan menyebabkan kesedihan kepada ibuku. Waqra ala ummi salam, dan sampaikan kepada ibuku salamku, kata Nabi Ismail. Wa in ra'aita an turadda qamisi 'alaiha faf'al, jikalau engkau melihat ibuku tadi mengambil bajuku, maka biarkanlah. Fa inna dzalik fihi tasliyatun liqalbiha wa dzikri liwalidiha, karena bahwasannya dengan mengambil bajuku itu tadi itu dapat menghibur hati ibuku dan dapat menjadi kenangan terhadap ibuku, kata beliau. Makanya disuruh melepaskan bajunya itu supaya dapat menghibur, baju tersebut dapat menghibur hati ibunya, dapat menjadi kenangan untuk ibunya. Fasara'ahu ala jabinihi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menelungkupkan Nabi Ismail, siap untuk disembelih. Wada'a sikina ala khalqihi, dan meletakkan Nabi Ibrahim akan pisau di tenggorokannya, di lehernya. Walakin lam tu'assir fihi, akan tetapi hal ini tidak ada pengaruhnya bagi Ismail. Artinya Nabi Ismail tidak takut sama sekali, karena beliau sudah pasrah, ikhlas terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi qudrillahi taala, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Nabi Ismail, wafadahullahu bikabsin minal jannah, kemudian menebus oleh Allah tadi dengan satu domba daripada surga. Diganti Nabi Ismail tadi seketika itu diganti dengan
satu domba. Fadzabahahu Sayyiduna Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyembelih domba tersebut. Fanzur ayyuhal waladul mahbub, maka lihatlah wahai seorang anak yang dicintai, kaifa birru Sayyidina Ismail wa sabruhu, bagaimana baktinya Sayyidina Ismail dan sabarnya Sayyidina Ismail. Wa kaifa imtisalu Sayyidina Ibrahim li amri rabbih, dan juga pandanglah bagaimana keteladanan atau ketaatan Sayyidina Ibrahim kepada Tuhannya, kepada perintah Tuhannya. Wasabatuhu fi hadzal bala'il mubin, dan ketabahan di dalam satu cobaan yang nyata ini. Kisah ini biasanya banyak orang menceritakan ketika hari raya Idul Adha. Karena kejadiannya ini pas ketika hari raya Idul Adha. Jadi begitu baktinya Sayyidina Ismail kepada ayahnya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sejarahnya, tidak ada rumusnya anak yang berbakti kepada orang tua itu hidupnya melarat, hidupnya susah, tidak ada. Yang ada itu adalah anak yang mengecewakan orang tuanya. Nah ini hidupnya amburadul, hidupnya kacau, hidupnya susah. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dari karenanya harta yang paling berharga bagi orang tua adalah ketika melihat anaknya itu bakti dengan orang tuanya. Itu sudah harta yang paling berharga. Misalnya Kaula pilih mana? 1 miliar tapi anak durhaka atau anak soleh berbakti dengan orang tuanya? Pasti pilih anak yang soleh. Kalau umpamanya ada orang tua yang milih 1 miliar, itu pertanda orang tua itu nggak beres orang tuanya. Jadi setiap sholat kita jangan kita lupakan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sama sekali dilepas doa itu. Itu doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ketika kejadian ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku, kepada istriku, kepada keturunanku sebagai penyenang hati, dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleha, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.